Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur sepatutnya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah kita masih diberikan keadaan sehat walafiat. Salam dan salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, menuju cahaya kebenaran yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini Ana akan menyampaikan tentang pergaulan bebas. Kata pergaulan bebas ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Kita sering mendengar kata pergaulan bebas ini, terutama pada kalangan remaja. Namun apa salahnya juga untuk disampaikan kembali terkait pergaulan bebas ini. Seperti yang sudah kita ketahui, jika dalam seluruh kehidupan ini orang tua kita tidak selalu dapat menguasai kita 100%. Mungkin mereka hanya bisa menguasai kita ketika kita berada di rumah atau ketika kita masih kecil dan masih membutuhkan bantuan dari kedua orang tua kita, baik ketika kita belajar berjalan, membaca, menulis, berbicara, dan lain-lain. Akan tetapi semua itu sangatlah berbeda ketika kita sudah menginjak masa remaja atau balik, di mana jangkauan sosial kita lebih luas, baik itu dari lingkungan sekolah atau lingkungan bermain. Ditambah kita sudah memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Pada dasarnya ketertarikan dengan lawan jenis atau bahasa gaulnya virus merah jambu itu adalah fitrah dari Yang Maha Kuasa. Itu naluri normal bagi setiap manusia. Tanpa fitrah itu kita tidak dapat berkembang biak sampai sekarang ini. Mungkin kita tidak berada di sini. Tidak hanya itu, dari cinta kemudian tumbuh yang muncullah yang namanya nafsu seksual. Ya, tidak masalah jika nafsu itu disalurkan jika sudah halal atau sudah menikah. Justru itu akan berpahala. Tapi bagaimana jika nafsu itu disalurkan pada saat sebelum waktunya? Itu menjadi masalah yang sangat besar. Namun sangat disayangkan, pelampiasan nafsu di luar nikah itu, atau lebih dikenal dengan fishek atau zina, itu sudah menjadi budaya di kalangan para remaja. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Secara umum, ayat ini mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau yang mengarah kepada perzinahan. Contohnya seperti pacaran, kemudian berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, itu juga tidak boleh. Juga ini telah disampaikan juga dalam sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, terus kenapa itu semua bisa terjadi? Itu semua bisa terjadi karena faktor lingkungan. Selain faktor lingkungan, kemudian dari teman-temannya juga. Yang satu sudah punya pacar, yang satunya ikut-ikutan agar tidak dikatakan ketinggalan zaman. Ya, begitulah pertemanan memang sangat rentan dengan coba-coba atau ikut-ikutan, padahal mereka sendiri tahu kalau itu tuh tidak benar. Oleh karena itu, teman-teman semua, untuk menghindari pergaulan bebas ini,
perlunya kita sering mendengar ceramah-ceramah, kemudian mengikuti kajian-kajian, atau mungkin salah satu tujuan dari program ini, ya, Kultum Bergear ini, yaitu untuk menambah wawasan kita dan dapat menghindari dari pergaulan bebas itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.